Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang membahas tentang motivasi dan sumber belajar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Muhayatun sebagai pemateri pertama dan Sherin Salsabila sebagai pemateri kedua. Nah, baiklah, di sini yang akan saya bahas tentang motivasi belajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi belajar itu adalah motivasi. Nah, apa itu motivasi? Motivasi adalah seluruh daya penggerak yang ada di dalam diri dan luar diri seorang siswa di dalam kegiatan belajar, dan sebagai arahan untuk mencapai tujuan kegiatan belajar yang dikehendaki. Nah, motivasi ini adalah syarat mutlak yang harus ada di dalam belajar karena sangat berperan penting untuk menumbuhkan semangat belajar. Dengan adanya motivasi yang tinggi terhadap siswa, diharapkan mampu menggerakkan minat siswa itu untuk menjadikan sekolah bukan hanya sebagai tuntutan, tetapi juga sebagai kebutuhan baginya. Nah, di sini kita bisa lihat faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Yang pertama tuh ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Nah, jadi segala keinginan untuk mencapai suatu kegiatan di dalam belajar itu tumbuh dari dalam diri dia sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Nah, yang termasuk faktor intrinsik ini bisa seperti minat, keinginan, dan sikap. Nah, yang kedua ada faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik ini dia butuh rangsangan dari luar. Nah, jadi aktivitas itu tumbuh dari dorongan orang lain, bukan dari diri dia sendiri gitu. Nah, yang biasanya termasuk faktor ekstrinsik ini dari keluarga, lingkungan, dan masyarakatnya. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Kompri. Yang pertama itu ada cita-cita dan aspirasi siswa. Nah, tentunya dengan adanya cita-cita akan memperkuat motivasi belajar pada siswa. Nah, yang kedua yaitu ada kemampuan siswa. Kemauan seorang siswa tentunya akan dibarengi dengan kemampuannya. Yang ketiga ada kondisi siswa. Kondisi siswa ini bisa dilihat dari jasmani dan rohani. Nah, jika seorang siswa itu sakit, tentunya dia akan mempengaruhi motivasi belajarnya. Nah, yang selanjutnya kondisi lingkungan siswa. Seperti yang saya bilang tadi, lingkungan itu dapat berupa kayak lingkungan dari alam, lingkungan tempat tinggalnya, pergaulan sebayanya, dan kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya yaitu fungsi motivasi di dalam belajar. Yang pertama itu untuk mendorong siswa untuk beraktivitas. Nah, jadi besar kecilnya semangat seseorang siswa itu tentu ditentukan oleh besar kecilnya motivasi yang ada dirinya. Misalnya nih, semangat seorang siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu dan mendapatkan nilai bagus. Nah, itu karena motivasi yang ada di dalam dirinya tuh tinggi. Nah, jadi dia itu disebut dengan mendorong siswa untuk beraktivitas. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua tuh sebagai pengarah. Nah, jadi tingkah laku setiap seseorang individu itu pastinya akan diarahkan kan. Nah, jadi motivasi ini dia berfungsi untuk mendorong usaha dan untuk pencapaian prestasi. Nah, semakin baik motivasi yang ada dalam diri siswa, maka hasilnya juga akan baik. Yang ketiga yaitu untuk menyeleksi perbuatan. Nah, jadi kita menentukan dulu nih perbuatan-perbuatan apa sih yang mau kita lakukan di dalam kegiatan belajar tuh. Baik, selanjutnya itu ada teknik-teknik di dalam memotivasi. Nah, yang pertama tuh ada teknik ajakan atau persuasi.
Ini bisa dilakukan dengan cara menjelaskan dan mengajak kepada kelompok sasaran agar mau menjadi anggota warga belajar untuk belajar. Nah, biasanya di sini seorang motivator ini menjelaskan dulu nih apa saja program-program di dalam kegiatan belajar, fungsi-fungsinya. Nah, dengan tujuan agar kelompok sasaran ini termotivasi dan mau gabung ke dalam warga belajar. Nah, yang kedua ada teknik rangsangan. Teknik rangsangan bisa disebut dengan stimulus. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara merangsang dan mengajak kelompok sasaran ini dengan menggunakan imbalan. Nah, misalnya menyediakan hadiah-hadiah, terus tuh memberikan penghargaan melalui perlombaan-perlombaan. Nah, dengan tujuan agar kelompok sasaran ini mau nih gabung ke dalam warga belajar tanpa alasan tertentu. Nah, yang ketiga ada teknik paksaan sosial. Teknik paksaan sosial ini dia dilakukan dengan cara menjelaskan dan menekankan akibat yang akan dialami oleh kelompok sasaran. Nah, biasanya motivator ini dia memberikan ancaman-ancaman kecil bagi yang tidak mau gabung ke dalam menjadi warga belajar dengan alasan-alasan tertentu. Nah, yang keempat ada teknik riak air. Teknik riak air ini bisa dilakukan dengan cara menyampaikan pesan menggunakan sasaran antara. Nah, jadi biasanya motivator ini dia menjelaskan nih manfaat-manfaat dari pesan dari kegiatan belajar, pokoknya menyampaikan pesan, tetapi dia menggunakan sasaran antara. Nah, sasaran antara inilah nantinya yang akan menyebarluaskan ke kelompok sasaran gitu. Jadi lewat antara gitu. Nah, selanjutnya ada teknik tempat strategis. Nah, di sini bisa dilakukan dengan cara memilih tempat yang dianggap strategis untuk memotivasi. Misalnya bisa di masjid ataupun di pasar atau taman gitu. Pokoknya motivator ini sebelum dia mencari dulu tempat-tempat yang sekiranya strategis untuk dia menyampaikan motivasi. Baiklah, saya Serin Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Siti Muhayatun, yakni mengenai sumber belajar. Sumber belajar ini berupa data, orang, maupun wujud tertentu di mana gunanya adalah untuk mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dan juga mencapai kompetensi. Nah, di dalam sumber belajar ini ada klasifikasi, di mana adanya pengklasifikasian ini untuk mempermudah peserta didik dan juga pendidik dalam memilih sumber belajar. Di klasifikasi ini ada 4, yakni yang pertama manusia, pelaku dalam dalam proses belajar seperti peserta didik dan pendidik. Kemudian yang kedua ada alat dan bahan pedagogi. Pedagogi itu sendiri yakni ilmu atau seni saat menjadi seorang guru, di mana pedagogi ini strategi pembelajaran yang akan dipilih seorang pendidik. Jadi alat dan bahan pedagogi ini segala sesuatu bahan ajar untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga ada berbagai aktivitas atau kegiatan. Berbagai aktivitas atau kegiatan ini bagaimana pendidik itu menciptakan sebuah kegiatan di dalam kelas atau di dalam proses pembelajaran itu seperti mengadakan diskusi. Kemudian yang terakhir ada lingkungan atau setting, yakni pendidik dapat menciptakan sebuah tempat atau sebuah lingkungan untuk proses pembelajaran untuk menunjang kegiatan peserta didik seperti adanya gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium. Kemudian materi selanjutnya yakni kategori sumber belajar, yakni ada 5. Yang pertama sumber belajar cetak. Sumber belajar cetak itu seperti buku, majalah, dan koran. Kemudian yang kedua sumber belajar non cetak. Sumber belajar non cetak itu seperti kita mencari sebuah materi di internet, kemudian video dan film. Yang ketiga yakni sumber belajar berupa fasilitas. Sumber belajar berupa fasilitas ini seperti
adanya fasilitas di tempat kita belajar seperti adanya lapangan sepak bola, kemudian laboratorium, perpustakaan. Yang ketiga, sumber belajar berupa kegiatan. Ya, ini seperti adanya diskusi, kemudian wawancara. Dan yang terakhir, sumber belajar berupa lingkungan. Jadi di lingkungan itu juga ada sumber belajar seperti museum. Kemudian yang terakhir itu fungsi atau peran dari sumber belajar. Ya, ini ada 4. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas pengajaran. Ini dimana pendidik itu tidak hanya menjelaskan saja, jadi dibantu dengan sumber belajar tadi agar pendidik juga tidak lelah dalam menjelaskan materi. Kemudian yang kedua itu memberi kesempatan pendidik yang lebih individual. Maksudnya di sini adalah pendidik itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbicara. Jadi tidak adanya proses pembelajaran yang kaku. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada memberi landasan yang lebih ilmiah untuk pembelajaran. Jadi sebelum memulai aktivitas pembelajaran, pendidik mencoba sebuah percobaan. Setelah itu baru dijelaskan saat proses belajar. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan stabilitas belajar. Nah, di sini ini meningkatkan kemampuan komunikasi pada peserta didik. Baik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.